Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan juga Pak Yudi selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi final project Big Data dari kelompok 4. Untuk anggotanya sendiri, yaitu ada yang pertama Diadus Satria Sidaulup, NIM K3520018. Saya sendiri yaitu Kavi Al-Azhar, NIM K3520036, dan yang terakhir adalah Salman Wiriansyah, NIM K3520070. Untuk agenda presentasinya sendiri, yaitu ada yang pertama ada instalasi dan konfigurasi Hadoop, yang kedua ada instalasi dan konfigurasi HBase, yang ketiga adalah pembuatan tabel di HBase Shell, yang keempat penambahan kolom family di masing-masing tabel HBase, dan yang kelima import file CSV ke HBase, dan yang terakhir adalah pengolahan data di Colab dan pembuatan web. Oke, ya kalau begitu kita langsung saja ke Colab-nya untuk menunjukkan demonya. Yang pertama adalah instalasi Hadoop versi 3.3.6. Yang pertama adalah apt-get update. Pertama adalah mengupdate direktori di dev/null, kemudian kita install open Java Development Kit versi 8 sesuai yang direkomendasikan ke dev/null. Setelah itu kita lakukan download terhadap file Hadoop, yaitu dengan cara sebagai berikut, yaitu wget link http apache hadoop /3.3.6 tar.gz. Setelah file download, yaitu selanjutnya itu adalah mengekstrak filenya, yaitu dengan perintah tar xvzf hadoop 3.3.6 tar.gz. Setelah file tersebut kita ekstrak, kemudian kita pindah file Hadoop tadi yang sudah kita download ke kategori baru, yaitu dengan mengetikkan perintah mv atau move Hadoop 3.3.6 ke direktori usr/local/hadoop. Setelah kita pindahkan, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi terhadap environment menggunakan library OS, yaitu kita akan menambahkan environment Java Home dengan usr/library Java OpenDJK AMD4, dan untuk Hadoop-nya /usr/local Hadoop 3.3.6. Oke, setelah kita sudah mendeklarasikan environment tadi, selanjutnya adalah masuk ke direktori aktif aplikasi Hadoop 3.3.6/bin. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu adalah instalasi HBase versi 2.5.6. Langkah pertama seperti yang ada di atas tadi, sama, yaitu kita download dulu dengan perintah wget https linknya sebagai berikut ini, HBase 2.5.6 bin tar.gz. Jika sudah di-download, maka kemudian adalah ekstrak dengan memberikan perintah tar xvf HBase 2.5.6 bin tar.gz. Jika semuanya sudah di-ekstrak, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah setelah kita mengekstrak file-file tadi, kemudian kita akan mendeklarasikan environment baru, yaitu HBase Home dengan alamat /content/HBase 2.5.6. Setelah itu kita masuk ke direktori aktif aplikasi HBase-nya, yaitu yang dengan alamat content/HBase 2.5.6/bin, dan hasilnya sebagai berikut. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengunduh file CSV-nya. Seperti langkah yang tadi, kita ketikkan perintah wget untuk alamatnya, linknya, yang ini untuk yang book,
yang bawahnya rating, dan yang satunya adalah yang untuk yang user. Jika semua file tadi sudah terdownload, maka langkah selanjutnya adalah melakukan membaca file-file yang sudah di-download dengan perintah cat books csv. Sama untuk perintah selanjutnya bagi yang book, rating maupun yang user, semuanya sama. Bisa dilihat hasilnya juga. Filenya cukup banyak ya di sini. Setelah kita membaca seluruh file-file CSV-nya tadi, kemudian maksudnya adalah run HBase-nya. Start HBase di sini, perintah start HBase di sini digunakan untuk memproses menyalakan HBase master supaya HBase bisa dijalankan ya. Kemudian setelah itu, setelah running master sudah berjalan, kita mengecek dan memverify proses Diamond App sudah berjalan atau belum. Jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita mengetikkan perintah HBase untuk membuat tabel, membuat tabel dalam HBase-nya, yaitu book, create book untuk membuat tabel book dengan keterangan setelahnya, yaitu untuk kolom family-nya, nomor, keterangan buku, dan gambar. Untuk kolom family nomor berisi ISBN, untuk kolom family keterangan buku berisi book title sampai publisher, dan untuk keterangan untuk kolom family gambar di sini berisi image, URL S sampai L, dan sama seperti tabel buku, kemudian tabel rating juga. Tabel rating diikuti kolom family nomor user, nomor, dan penilaian. Untuk nomor user berisi user ID, untuk kolom nomor berisi ISBN, dan penilaian berisi book ratingnya. Selanjutnya adalah user, ada create user, tabel user di sini diikuti kolom family nomor user, alamat, dan usia. Nomor user di sini berisi user ID, untuk kolom family alamat berisi location atau tempat tinggal, alamat tempat tinggal, dan kolom usia di sini berisi umur pengguna. Setelah itu, setelah kita membuat tabel-tabel tadi, kita stop HBase-nya supaya HBase-nya tidak crash. Setelah di stop, kemudian kita start lagi HBase-nya. Setelah HBase-nya, dan kemudian langsung melompat ke kita import file CSV-nya. Untuk import file CSV-nya sendiri, kita gunakan perintah di import CSV separator. Di separator ini untuk kategori yang book ya, yang berisi keterangan buku, yang ISBN, title buku sampai publisher tadi, gambarnya image URL sampai S, kemudian URL S sampai L, dan sama seperti ini untuk kedua tipe file rating dan rating dan usernya juga sama ya. Ini untuk yang rating, ini yang rating, dan selanjutnya adalah untuk yang ini untuk yang user. Oke, setelah kita import file ketiga tabel CSV tadi, kita stop HBase-nya supaya tidak crash lagi. Kita start, kemudian setelah itu kita start lagi. Untuk kita start lagi, kita ketikkan perintah HBSL untuk mengecek apakah ketiga file CSV tadi yang book, rating, dan user sudah masuk atau belum. Jika sudah, maka jika sudah kita cek, maka karena untuk file CSV book dan rating itu terlalu banyak, maka kita scan file CSV yang user saja.
dan bisa dilihat sebagai hasilnya sebagai berikut. Ya, dan jika sudah kita stop habis supaya tidak crash. Untuk Google langkah selanjutnya, untuk collab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Salman Wiliansa. Silahkan Mas. Oke, selanjutnya kita akan analisis data dari database-nya yang sudah diimport tadi, dan kita akan masukkan dulu ke drive supaya file yang tadi dari database terbaca dengan menggunakan from Google Colab import drive, lalu dimount supaya filenya bisa terbaca. Nah, data yang sudah dimasukkan ke database tadi kita buat variabelnya, yaitu ada petbook, pet rating, pet user. Kita menggunakan library Panda. Jika sudah, kita buat variabel baru lagi untuk memanggil dan membaca isi data CSV-nya, yaitu ada data books, data ratings, data user, dengan menggunakan perintah read underscore CSV, petbook, pet rating, dan pet usernya. Lalu jika sudah, kita akan ngeprint datanya, apakah datanya sudah terbaca atau belum. Tidak menggunakan print, namun menggunakan perintah head. Itu diantaranya sebagai berikut. Databooks.head hasilnya terdiri dari ISBN, book title, book author, year of publication, publisher, image URLs, M, dan L. Untuk data rating.head terdapat data user ID, ISBN, book rating, dan data user.head terdapat data user ID, location, dan age. Selanjutnya kita analisis bahwa di sini setelah kita head atau kita print ada data yang anomali. Di sini adalah anemet .2.0 yang berada di data user, data rating, dan data books-nya. Coba di scroll ke atas. Nah, seperti kita lihat itu ada anemet di setiap data books, data rating, scroll ke bawah data user. Nah, sekarang kita akan menghapus anomali tabel atau kolom tersebut, kolom anemetnya, dengan menggunakan perintah drop. Dengan perintah lengkapnya sebagai berikut: stop data underscore books dot drop kolom yang akan dihapus. Nah, di sini kolom yang kita akan hapus adalah si kolom anemetnya. Ada di line kedua, yaitu databooks.drop kolomnya 0 karena dimulai dari 0 ya. Itu kita akan hapus anemetnya. Dan untuk di databooks sebenarnya kita akan olah ratingsnya. Jadi untuk si gambarnya tidak perlu, maka kita drop juga dengan perintah drop. Kolomnya adalah image URLs, M, dan L, in place sama dengan true. Berarti maksudnya adalah dihapus kolom yang image-nya. Jika sudah image dan anemetnya sudah dihapus, khusus yang image itu ada di databooks, terus yang databooks juga akan ngedrop anemetnya juga, dan kita print atau kita gunakan perintah head, hasilnya sebagai berikut. Sudah tidak ada data anomali yang anemet tadi, hanya muncul ISBN hingga publisher, dan begitu seterusnya. Kita scroll, sama diterapkan di data ratings dan data user untuk menghilangkan anomali tabel anemetnya tadi, kolom anemet. Hasilnya sebagai berikut: di data ratings user ID, ISBN, book rating, dan di data usernya ada user ID, location, dan age. Setelah itu kita akan ngecek di database-nya itu berapa sih jumlah total datanya dan berapa kolom di tiap tabelnya. Dan kita akan menggunakan yang namanya perintah shape. Di sini data underscore books dot shape terlihat bahwa data books memiliki jumlah data sebanyak 200.771.360 dengan sejumlah kolom 5. Lalu untuk data rating sebanyak 1.149.780 dengan jumlah kolom tabel 3. Dan yang terakhir data user memiliki jumlah data sebanyak 278.858 sebanyak 3 kolom tabel. Lalu kita identifikasi tiap tipe datanya pada setiap kolom tabel. Yang pertama di databooks, kita gunakan perintah
dtypes, data types maksudnya. Data underscore books dot dtypes dengan ISBN adalah data objek, book title hingga publisher adalah data objek. Di sini berarti dominasinya adalah data objek. Untuk data ratings itu tipe datanya yang berbentuk objek hanyalah ISBN, dan yang berbentuk integer itu adalah user ID dan book ratingnya. Sedangkan yang data user bentuk integernya adalah user ID, yang objek itu bentuk dari location, yang float adalah age-nya. Jadi yang dimaksud objek ini adalah sepertinya adalah string, karena di ISBN kita analisis banyak sekali nomor ISBN yang terdiri dari gabungan karakter ya, angka dan karakter, makanya disebut objek, tidak integer. Nah, selanjutnya bisa di scroll ke bawah. Untuk data books, data rating, dan data user, kita harus memastikan apakah data yang sudah kita lihat tipe datanya itu apakah isinya kosong atau tidak. Kita gunakan perintah info, dan hasilnya sebagai berikut. Di data books, di data rating, dan data user tidak ada yang bersifat null, atau di situ keterangannya adalah non null, berarti ada isinya, ada datanya. Oke, kita scroll lagi bawah. Nah, sekarang untuk menghapus nilai-nilai yang mungkin tadi kan tidak ada ya, tidak ada yang kosong atau not null. Namun di sini di setiap datanya pasti ada yang kosong ya, maksudnya ada yang bertuliskan NaN atau not a null. Itu ada value yang isinya not a null, terutama di data tabel user pada kolom age-nya. Maka kita akan hapus data yang sifatnya null itu, maka gunakan perintah is na dengan values.any di databooks. Hasilnya adalah true. Lalu di databooks kita drop juga keseluruhannya di kolom axis yang 0, dan hasilnya true. Dan untuk data ratings dan data user mengikuti seperti komen sebelumnya yang ada di databooks, dan hasilnya adalah untuk di data user true dan di data ratings false. Maksudnya adalah di sini ada sebagian data yang mungkin isinya kosongan ketika di drop ada value-nya, masih ada value-nya meskipun datanya kosong ya, tidak ada keterangan sama sekali. Ada tapi tidak menjelaskan detail. Selanjutnya di scroll ke bawah. Nah, lalu kita deskripsikan itu untuk mengecek standar deviasinya di ratings itu ada total penjumlahannya, count, rata-ratanya berapa, min, standar deviasinya berapa, nilai minimumnya berapa, terus nilai 25% nya berapa hingga 75% nya berapa, dan nilai maksimalnya berapa. Jika sudah, karena kita analisis bahwa data rating itu kan berpengaruh ke buku, karena di data buku, data rating dan data user itu pasti punya foreign key, dan di data buku foreign key-nya adalah ISBN, sehingga kita akan menggabungkan dulu data ratings dengan data bukunya menggunakan fungsi core with atau correlation with. Dan jika sudah, kita akan hitung ISBN yang ada di tabel data rating dengan menggunakan fungsi value count yang hasilnya diketahui sebanyak 340.556 dengan seluruh tipe datanya integer, itu yang integer saja. Nah, selanjutnya setelah kita analisis, kita akan menggabungkan antara tabel rating dan tabel bukunya yang di sorting atau di grup by nomor ISBN dan juga book ratingnya. Setelah itu kita jumlahkan total dan di reset ke indeks baru. Jika sudah, kita merge, kita gabungkan data books jumlah ratingnya berdasarkan ISBN dari sebelah kiri, dan kita print menggunakan head hasilnya sebagai berikut. Nah, ini udah muncul ya, tapi belum di sorting karena ini ratingnya dari 0 sampai 5000. Nah, kita sorting
kita ascendingnya false atau kita menggunakan metode descending, dan hasilnya sebagai berikut. Di scroll ke bawah. Nah, di sini ada rekomendasi terkait buku yang paling laris ya, ratingnya paling bagus atau paling banyak, yaitu The Lovely Bones novel tahun 2002 oleh Alice Shepard. Terus ada The Da Vinci Code dan Brown 2003, The Red 10 Bestselling Backlist Anita Diamond 1998, Harry Potter J.K. Rowling 1999, dan The Secret Life of Bees Sue Monk tahun 2003 dengan rating booknya sebagai berikut dari 5.787 sampai 2.595. Oke, jika sudah kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini hasilnya ya, yang teratasnya itu. Oke, mungkin dari data sistem rekomendasi sudah dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Diarno. Oke, terima kasih Mas Salman atas waktunya, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tampilan web dari aplikasi kami. Untuk aplikasi webnya ini kami menggunakan template yang kami unduh dari internet, juga menggunakan Bootstrap untuk desain webnya. Nah, pada halaman pertama, halaman dashboard, di sini kami menampilkan beberapa buku random, seperti contohnya di atas ini ada 6 buku random. Juga di bawahnya kami menampilkan ada section top rated books yang datanya diambil dari hasil analisa data tadi. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu ada rekomendasi buku. Nah, di halaman rekomendasi buku ini kami mengolah data yang dihasilkan dari Habis tadi atau Hadoop tadi yang berupa CSV. Namun pada website ini kami mengubah format CSV tadi menjadi format JSON agar lebih mudah diolah dalam JavaScript. Nah, dan JavaScript tadi juga mengembalikan atau menampilkan tabel ke halaman website kami. Contohnya seperti ini tabelnya. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan tahun ataupun dari rating buku itu sendiri. Juga jumlah buku per halamannya kita juga bisa mengubah dari 5, 10 hingga 15. Jadi untuk rekomendasi buku ini kami membuat secara default urutannya dari rating tertinggi seperti ini. Kemudian lanjut ke halaman list lengkap. Nah, di sini tampilannya juga sama, hampir mirip dengan tampilan pada halaman rekomendasi buku. Namun untuk sortirnya kami menggunakan sortir berdasarkan tahun ataupun dan juga berdasarkan judul bukunya. Dan list lengkap di sini memuat data JSON yang lebih lengkap daripada halaman dari rekomendasi buku tadi. Jadi buku yang ditampilkan pada halaman list lengkap ini adalah data lengkap dari file JSON hasil analisa dari Habis tadi. Oke, dan dulu dari tampilannya juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.